Pada perjalanan anti Paus Fransiskus di Kanada, di tanggal 27 Juli 2022, ia mengambil bagian secara aktif dalam suatu ritus pemurnian pagan yang juga merupakan ritus penyembahan berhala. Ritus itu secara khusus diatur untuk memberikan kemudahan bagi Fransiskus. Fransiskus bahkan diberikan 2 benda untuk membantunya berpartisipasi secara aktif. Dan ada pernyataan publik yang menyiarkan bahwa Fransiskus akan berpartisipasi. Pada saat ritus itu berlangsung, pemimpin ritus pagan itu berdoa kepada tanda kutip Eyang Putri dari penjuru barat agar ia memberi jalan masuk ke dalam lingkaran suci roh-roh. Kutip tutup. We'll do a virtual circle, and we'll open a circle here today, in spirit. And from that circle, we can visualize a sacred fire, because sacred fire unites everything that exists in creation. So we'll put virtual tobacco in that fire as well. And we will honor earth, wind, water, and fire. We will honor the mineral aspect, the vegetable aspect, and the human aspect. I will ask the east direction to open its door so we can have access to that direction. I will ask the southern direction to open its door as well. To have access to that direction, I will ask the western direction to open that door, the grandmother door. We'll honor the northern direction, the direction of grandfathers. I'll open the 4 directions. I will whistle 4 times. This is a wild turkey bone I've had for about 20 years, and I use it in my ceremonies. Before I do that, I'd like for you to put your hands on your heart, each one of you. The heart can be like a talking stick, but that's where the Creator put wisdom in humans. And we often need to remind ourselves of this. It's an important gesture to connect ourselves with that wisdom. Grandmother to give us access to the sacred circle of spirits so they can be with us, so we can be united and stronger together. Ini adalah upacara yang satanik dan pastinya adalah suatu tindak kemurtatan publik. Siapapun yang memberitahu Anda bahwa partisipasi aktif di dalam ritus pagan semacam itu seperti yang dilakukan oleh Fransiskus dan para kardinal palsunya, bukan suatu tindak bidah atau kemurtatan, orang semacam itu tidak jujur, atau sederhananya tidak tahu apa yang sedang ia katakan. Seperti yang diajarkan oleh Santo Thomas, seandainya seseorang menyembah di kubur Muhammad, ia akan dianggap sebagai seorang pemurtad. Demikian pula, dengan berpartisipasi secara aktif dalam suatu ritus pagan, di mana doa dipanjatkan kepada tanda kutip Eyang Putri dari penjuru barat demi mendapatkan jalan masuk ke dalam tanda kutip lingkaran suci roh-roh, seseorang melakukan kemurtatan. Seperti yang telah kami bahas di dalam video kami, Vatikan II adalah agama baru, partisipasi aktif di dalam ibadat non-Katolik selalu dilarang. Sebab dengan mengambil bagian secara aktif di dalam ibadat non-Katolik, seseorang mewujudkan kepercayaan akan agama yang ibadatnya sedang dilaksanakan. Maka, sewaktu orang-orang pagan secara publik dan aktif memanjatkan doa kepada roh-roh iblis,
Seperti yang terjadi pada ritus yang berlangsung di Kanada ini, seseorang yang mengambil bagian secara aktif di dalam ritus tersebut, seperti yang dilakukan oleh Fransiskus dan para kardinal palsunya, mengakui kepercayaan akan roh-roh yang sedang disembah itu, serta agama yang ibadatnya sedang dilaksanakan. Video kami, Vatikan II adalah agama baru, mengutip berbagai hal untuk menunjukkan bahwa segala tindakan atau sikap badan yang menandakan partisipasi aktif di dalam ibadat non-Katolik, seperti menerima pemberian pada saat upacara itu, menempatkan tangan pada hati Anda, dan tentunya melakukan doa bersama, memberikan tanda kutip pemberkatan bersama, mengikuti arahan-arahan dari pemimpin ibadat, membantu mengatur ibadat, menanggapi doa-doa, dan lain-lain. Semua tindakan atau sikap badan semacam itu tergolong dosa berat dalam bentuk partisipasi di dalam ibadat agama sesat. Para anti-Paus Vatikan II telah membuat banyak pernyataan serta tindak bidah dan kemurtatan. Tetapi, peristiwa yang satu ini luar biasa jelasnya. Peristiwa ini membuktikan sekali lagi bahwa Fransiskus adalah seorang pemurtad publik. Karena tanda kutip, ilah-ilah orang-orang pagan adalah roh-roh jahat, seturut 1 Korintus 10 ayat 20, anti-Paus Fransiskus dan para kardinal palsunya semakin membuka diri mereka sendiri kepada roh-roh jahat melalui partisipasi aktif mereka ini di dalam paganisme. Kapankah para pembela dan pengikut sekte Vatikan II akan bangun? Sekte ini yang bukan gereja Katolik, melainkan sang pelacur Babel yang telah dinubuatkan, serta kontra gereja akhir zaman. Tontonlah pula video kami yang baru, yang berjudul Apakah Alkitab memprediksikan 70 tahun tanpa seorang paus?